Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4.0 akan menjelaskan pengertian dari revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Dengan kemunculan revolusi ini mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Menurut Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel pada tahun 2014 yang menyatakan arti dari revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Adanya revolusi industri membuat adanya perubahan dalam cara hidup, bekerja serta hubungan manusia yang dibahas secara lengkap pada buku Revolusi Industri keempat di bawah ini. Teknologi di dalam revolusi industri 4.0. Di tengah terjadinya revolusi industri 4.0, terdapat 9 teknologi yang menjadi pilar utama dalam pengembangan setiap industri yang ada menjadi siap digital sebagai berikut. 1. Internet of Things atau IoT. Teknologi yang pertama dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things, yang merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antar manusia. IoT sendiri merupakan sebuah sistem yang menggunakan berbagai perangkat komputasi, mekanis, serta mesin digital yang menjadi satu kesatuan yang terhubung. Sistem Internet of Things di dalamnya sendiri terdapat 4 komponen yang terdiri dari perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, serta antarmuka pengguna. Salah satu contoh produk dari teknologi ini adalah Jarvis yang dapat mematikan lampu ketika sudah pagi hari. Selain itu, beberapa aplikasi lain memanfaatkan IoT adalah Goes yang menggunakan IoT untuk bike sharing, Evisary yang menggunakan IoT untuk memberi pakan ikan secara otomatis, Clue yang menggunakan IoT untuk smart city, serta Hara yang menggunakan IoT untuk pangan serta pertanian. 2. Big Data. Teknologi yang kedua dalam pengembangan yang terjadi di revolusi 4.0 ini adalah Big Data. Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Big Data sendiri telah digunakan pada banyak bisnis dan dapat membantu sebuah perusahaan menentukan arah bisnisnya. Berikut beberapa penyedia layanan yang termasuk ke dalam pengguna teknologi Big Data di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada Sonar Platform, yang kedua Pakes Platform, dan yang ketiga Warung Data, dan keempat Datanode. Dan yang ketiga ada Augmented Reality. Teknologi yang ketiga dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Augmented Reality atau yang dikenal dengan AI. AR adalah merupakan sebuah teknologi di mana menggabungkan antara benda dunia maya 2 dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada ke dalam sebuah lingkungan nyata tersebut, kemudian memproyeksikan benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu yang nyata. Beberapa aplikasi yang menggunakan teknologi augmented reality ini adalah aplikasi chatbot serta pengenalan wajah atau yang lebih dikenal face recognition. Yang keempat, cyber security. Teknologi yang keempat dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah cyber security, yang merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Cyber attack sendiri merupakan segala jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, serta ketersediaan atau availability sebuah informasi. Dan yang kelima, artificial intelligence atau disebut AI. Teknologi yang kelima dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah artificial intelligence atau bisa disebut dengan AI. AI sendiri merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Fungsi utama dari adanya artificial intelligence ini adalah kemampuannya yang dapat digunakan untuk
mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Dengan semakin banyaknya data yang diterima maupun dianalisis, maka akan semakin baik pula dalam melakukan sebuah prediksi. Teknologi yang keenam dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah additive manufacture. Additive manufacture merupakan sebuah terobosan baru yang ada di bidang industri manufaktur dan sering dikenal menggunakan printer 3D. Dengan kemajuan era teknologi saat ini dan berkembangnya era digital saat ini, gambar atau desain digital yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai barang nyata dengan ukuran maupun bentuk yang dapat disesuaikan. Lalu selanjutnya ada simulation. Simulation adalah merupakan bentuk perwakilan dari operasi dari waktu ke waktu. Simulasi seringkali digunakan untuk berbagai konteks, seperti dalam simulasi teknologi yang digunakan untuk optimalisasi kerja, teknik keselamatan, pengujian, serta pelatihan. Lalu yang kedelapan ada teknologi sistem integration. Sistem integration atau sistem integrasi yang merupakan sebuah rangkaian penghubung antar beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Sistem tersebut juga akan menggabungkan antara komponen subsistem yang ada dalam satu sistem sehingga dapat menjamin sebuah fungsi yang dapat bekerja dengan baik sebagai satu kesatuan dari sistem yang ada. Lalu yang kesembilan ada cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengelolaan data maupun aplikasi. Dengan adanya cloud computing ini, para pengguna komputer diberikan hak akses untuk masuk ke dalam server virtual yang dapat digunakan sebagai konfigurasi server melalui internet. Terdapat 3 jenis model layanan dari cloud computing atau komputasi awan ini sendiri, yaitu yang terdiri sebagai berikut. SaaS yang merupakan singkatan dari Cloud Software as a Service, merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan aplikasi yang disediakan oleh infrastruktur awan. Lalu yang kedua ada PaaS yang merupakan singkatan dari Cloud Platform as a Service, yang merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan platform yang telah diberikan sehingga pengembang dapat menggunakan hanya pada fokus pada pengembangan sebuah aplikasi. Lalu yang ketiga ada IaaS yang merupakan singkatan dari Infrastructure as a Service, yang merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan, di mana seorang dapat memproses, menyimpan, berjaringan, serta memakai sumber daya yang diperlukan. Berikut adalah ada beberapa aplikasi yang dihasilkan oleh penggunaan teknologi cloud computing yang ada di Indonesia, seperti Cloud, Cloudkilat, Dewabed, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam prinsip perancangan ada sebuah metode dalam membantu perusahaan untuk mengidentifikasi serta mengimplementasi skenario dalam industri 4.0. Terdapat 4 prinsip rancangan, yaitu yang pertama interoperabilitasi adalah kesesuaian yang terdiri dari kemampuan mesin, sensor, dan manusia serta perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, transparansi informasi adalah bentuk dari kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik dan membuatnya ke dalam bentuk virtual. Yang ketiga, bantuan teknis. Bantuan teknis sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kemampuan sebuah sistem bantuan yang digunakan untuk membantu dan mengumpulkan serta membuat visualisasi dari informasi yang ada. Kedua, kemampuan sebuah siberfisik digunakan untuk membuat manusia secara fisik. Dan yang terakhir, keputusan mandiri adalah kemampuan sistem siberfisik yang ada agar membuat keputusan sendiri dan melakukan tugasnya sendiri. Kemudian untuk contoh penerapan industri 4.0, terdapat 5 contoh industri yang lahir karena adanya perkembangan teknologi digital sebagai berikut. 1. E-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu bisa membeli atau menjual barang melalui internet atau online.
Kemudian nomor 2, agregator layanan. Agregator layanan yang dimulai dari agregator properti, transportasi, layanan kesehatan hingga reksadana. Semua hal tersebut sekarang dapat diakses melalui sentuhan jari dan gadget yang kamu miliki. Yang ketiga, agensi digital marketing. Agensi digital marketing bertugas untuk mengeksekusi berbagai strategi pemasaran digital yang dimiliki perusahaan berdasarkan tujuan atau objektif yang ingin dicapai. Dikarenakan pemasaran digital merupakan sebuah metode pemasaran yang efektif dan juga terkendali. Nomor 4, pembayaran digital. Pembayaran digital ini tumbuh dengan pesat karena memberikan kemudahan serta keamanan bagi penggunanya dalam melakukan transaksi. Dengan menggunakan layanan ini, pengguna dapat dengan mudah membayar tanpa memerlukan membawa barang lain saat keluar rumah dan hanya memerlukan gadget yang dibawanya setiap hari. Yang nomor 5, kursus online. Hal ini juga didukung dengan adanya pandemi saat ini yang sudah terjadi sejak awal 2020. Oleh sebab itu, industri di bidang ini semakin tumbuh dengan pesat karena masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain untuk menuntut ilmu dan menerima informasi di tengah keadaan ini. Ada dampak positif dan dampak negatif dari revolusi 4.0. Untuk dampak positifnya itu ada 4. Yang pertama, memudahkan dalam mengakses informasi. Yang kedua, lebih efektif dalam bidang produksi. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang keempat, meningkatkan peluang kerja bagi para tenaga ahli. Dan untuk dampak negatifnya itu juga ada 4. Yang pertama, lebih rentan terhadap serangan cyber. Yang kedua, membutuhkan biaya uang yang lebih besar. Yang ketiga, adanya urbanisasi. Dan yang keempat, berdampak buruk bagi lingkungan sekitar karena limbah yang dihasilkan industri tersebut.